oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol, sehingga ini presiden yang buruk bagi oknum tersebut. Lagi yang kita sayangkan adalah oknum ini kan anggota dewan. Kami Pemda akan mendukung segala upaya yang akan diambil, apapun itu kami dukung dalam rangka memperoleh keadilan. Seorang dokter umum berusia 28 tahun yang bertugas di Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, Ibu Kota Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi berat. Ia diduga mengalami intimidasi, ancaman, dan kekerasan verbal dari anggota DPRD. Ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di rumahnya di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Jumat 26 Juni. Bagaimana kronologinya? Lalu bagaimana isi surat terakhir korban yang mengungkap dugaan intimidasi oleh anggota DPRD? Dan bagaimana pembelaan anggota DPRD terkait kasus ini? Kita bahas. Intimidasi itu terjadi pada 13 Juni 2026 sekitar pukul 17.00 WITA saat seorang pasien berusia 20 tahun dengan riwayat gigitan ular datang ke IGD Rumah Sakit Leona. Pasien ini membawa surat rujukan dari RSUD Keva Menanu. Setelah pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter spesialis, pasien didiagnosis mengalami gigitan ular fase lokal sehingga direkomendasikan menjalani observasi dan terapi suportif tanpa antibisa ular karena tidak ditemukan indikasi medis. Seluruh dasar pertimbangan medis telah dijelaskan kepada pasien dan keluarganya. Namun 3 anggota DPRD yang menjenguk pasien memprotes keputusan tersebut dan memaksa dokter memberikan antibisa ular. Korban tetap berpegang pada prosedur medis. Akan tetapi 3 anggota DPRD ikut memarahi serta mengancam korban. Sehari kemudian kondisi psikologis sang dokter memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat selama sepekan, ia pulang ke rumah keluarganya di Kabupaten Kupang dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Jenazahnya dimakamkan pada Senin 29 Juni 2026. Sebelumnya di tengah kondisi depresi berat, korban dibantu keluarganya menulis surat kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam surat itu, ia mengungkapkan tekanan yang dialaminya sekaligus memohon perlindungan bagi dirinya dan tenaga kesehatan lainnya agar peristiwa serupa tidak terulang. Akibat peristiwa tersebut, saya mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, serta merasa profesionalitas dan kehormatan saya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, dan masyarakat yang berada di lokasi kejadian. Saya meyakini setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan publik berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, rasa aman, serta penghormatan terhadap martabat dan profesionalitasnya sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kepada pihak yang berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan ini sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi, tekanan verbal, atau tindakan yang merendahkan profesi tenaga kesehatan, mengambil tindakan sesuai kode etik, tata tertib, disiplin, maupun ketentuan hukum yang berlaku, serta menjamin terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, tertib, dan bebas dari intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Atas kasus ini, Kementerian Kesehatan berjanji menginvestigasi secara menyeluruh dan memastikan fakta terungkap secara objektif, transparan, dan akuntabel. Namun salah satu terduga pelaku intimidasi, Veronica Lake, Minggu 28 Juni memberikan keterangan bahwa ia bersama 2 rekannya hanya menyampaikan usulan terkait transparansi dan perbaikan layanan kesehatan, bukan melakukan intimidasi terhadap dokter secara pribadi. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan, dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi,
sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Sahabat Kompas, apakah hasil investigasi Kemenkes dapat membuktikan adanya intimidasi oknum DPRD yang memengaruhi kerja medis tenaga kesehatan? Mampukah negara dan hukum memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjamin ruang kerja yang aman bagi seluruh tenaga kesehatan?